Eropa sedang berusaha membangun jet tempur tanpa awak yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan, dan sebuah startup Munich berusia 4 tahun mengatakan mereka bisa menerbangkannya pada tahun 2027. Itu tahun depan, teman-teman. Cukup ambisius. Pesawat itu disebut Helsing CA-1 Europa. Ini adalah kendaraan tempur udara tanpa awak multiperan dengan kecepatan subsonik tinggi yang sedang dikembangkan oleh Helsing, sebuah perusahaan AI pertahanan Jerman bersama anak perusahaannya di Bavaria, Grob Aircraft. Helsing menggambarkannya sebagai pesawat pendamping tempur nirawak bagi pesawat tempur berawak seperti Eurofighter dan F-35 yang mampu melakukan pengintaian, pengacauan, pengelabuan, dan menyerang target secara mandiri. Pada September 2025, lapangan terbang Grob di Tussinghausen, orang Jerman. Bukan salah saya kalian menamai tempat seperti ini. Perusahaan tersebut membuka penutup dari prototip desain CA-1 berukuran asli. Model tiruan tersebut memperlihatkan badan pesawat bersudut dengan desain bergaya siluman, dengan 2 sirip ekor miring dan ruang senjata internal. Politisi senior Bavaria menghadiri acara tersebut, termasuk Perdana Menteri Bavaria Markus Söder, yang menganggap peluncuran ini sebagai momen pertahanan nasional. Jadwal yang dipublikasikan oleh Helsing cukup agresif. Tahun 2027. Perusahaan menargetkan penerbangan pertama pada tahun 2027 dan kesiapan produksi massal atau penggunaan operasional pada tahun 2029. Jadwal itu akan membuat CA-1 mulai beroperasi lebih cepat daripada sebagian besar program jet tempur tradisional yang biasanya baru mencapai tahap prototipe. Tekanan untuk bergerak cepat datang dari berbagai arah sekaligus. Perang di Ukraina telah mengubah cara berpikir Eropa tentang drone dan kerugian tempur. Amerika Serikat sedang berpacu dengan program pesawat tempur kolaboratifnya. Pesawat tempur tanpa awak Kilise Elma dari Turki sudah melakukan uji terbang. Pemerintah Eropa menginginkan pesawat serupa yang dibuat oleh industri dan perangkat lunak Eropa sendiri. Pertanyaan utamanya adalah apakah Helsing dapat mengubah prototipe dramatis dan janji besar di depan publik menjadi pesawat tempur nyata sebelum kesempatan itu tertutup. Dan yang mengejutkan adalah siapa yang memimpin upaya ini. Helsing awalnya adalah perusahaan perangkat lunak pertahanan, lalu mereka memutuskan untuk membangun jet itu sendiri. Perang yang membuat drone menjadi sangat penting. Invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022 mengubah cara militer Eropa memandang kekuatan udara. Quadcopter murah digunakan untuk mengintai artileri, amunisi berkeliaran digunakan untuk menghancurkan tank, dan unit peperangan elektronik mengacaukan sinyal GPS di seluruh sektor garis depan. Kedua belah pihak kehilangan pesawat dan operator pada tingkat yang tidak dirancang untuk bisa digantikan oleh Angkatan Udara Eropa manapun pada masa damai. Kementerian Pertahanan Eropa menyaksikan tingkat kerugian kembali terjadi dalam peperangan modern secara skala industri. Drone Shahed Rusia menyerang kota-kota Ukraina dalam gelombang puluhan serangan setiap malam. Drone laut Ukraina mendorong armada Laut Hitam Rusia keluar dari Crimea. Pelajaran itu disadari di Berlin, di Paris, di London. Dan pelajaran itu adalah bahwa pertempuran udara di masa depan akan melibatkan sejumlah besar sistem tak berawak yang beroperasi di lingkungan elektromagnetik yang diperebutkan. Konsep Loyal Wingman adalah salah satu respons terhadap hal itu. Idenya adalah memasangkan pesawat tempur berawak dengan 1 atau lebih pesawat tak berawak yang dapat menjalankan tugas-tugas berisiko tinggi. Sebuah pesawat Loyal Wingman dapat terbang di depan untuk mengintai, mengacaukan radar musuh, bertindak sebagai umpan untuk menarik tembakan rudal, atau membawa senjata ke wilayah udara yang terlalu berbahaya bagi seorang pilot. Jet berawak tetap berada lebih jauh di belakang dan mengarahkan formasi. Beberapa negara sudah sangat jauh dalam perlombaan ini. Seperti yang sudah kami sebutkan, Amerika Serikat memiliki program pesawat tempur kolaboratif. Dengan General Atomics dan Anduril membangun prototip yang saling bersaing untuk masuk layanan pada akhir dekade ini. MQ-28 Ghost-Bat milik Boeing telah terbang di Australia sejak tahun 2021. Bayraktar Kızılcık dari Turki melakukan penerbangan pertamanya pada Desember 2022, dan sejak itu telah mendemonstrasikan kemampuan membawa rudal udara ke udara. Airbus memperkenalkan konsep Wingman miliknya sendiri di pameran udara ILA Berlin pada Juni 2024. Para pemimpin Eropa melihat adanya kesenjangan kemampuan yang mulai muncul. Membeli pesawat tempur kolaboratif buatan Amerika berarti harus menerima kontrol ekspor dari Amerika, pembaruan perangkat lunak dari Amerika, dan pembatasan dari Amerika mengenai bagaimana sistem tersebut dapat digunakan. Pejabat Prancis, Jerman, dan Inggris telah berbicara secara terbuka tentang otonomi strategis dan kebutuhan akan teknologi pertahanan yang berdaulat. Program sistem udara tempur masa depan antara Prancis, Jerman, dan Spanyol dimaksudkan untuk menghadirkan pesawat tempur generasi ke-6 dengan drone pendamping, meskipun tanggal operasionalnya diperkirakan sekitar tahun 2040-an. Para pendukung Helsing berpendapat bahwa pesawat otonom juga dapat mengurangi korban manusia dalam perang intensitas tinggi. Pilot membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dilatih dan tidak bisa diproduksi massal.
Jet tanpa awak yang gagal menjalankan misi hanya menghabiskan biaya. Pesawat tempur berawak yang gagal menjalankan misi bisa mengorbankan nyawa atau menyebabkan seseorang menjadi tawanan perang. Pendiri Helsing, Gun Birchhoff, telah berulang kali berbicara tentang teknologi asimetris sebagai faktor penentu dalam konflik modern. Dia mendukung gagasan tembok drone Eropa di sepanjang sisi timur NATO yang dibangun dari banyak sistem otonom murah daripada sejumlah kecil platform canggih yang mahal. Argumennya adalah bahwa Eropa tidak dapat menandingi jumlah besar Rusia atau Tiongkok melalui pengadaan tradisional. Dan argumen itu menciptakan peluang bagi perusahaan yang bersedia bergerak lebih cepat daripada Airbus, Dassault, atau BAE Systems. Helsing memutuskan untuk menjadi perusahaan itu. Dari perangkat lunak pertahanan ke program pesawat jet. Helsing didirikan di Munich pada tahun 2021 oleh Thorsten Rahl, Gunther Scharf, dan Nicolas Kohler. Rahal sebelumnya pernah memimpin studio video game Inggris, Natural Motion, di mana ia bekerja pada animasi karakter berbasis AI. Scharf berasal dari McKinsey dan pernah menjadi penasihat Kementerian Pertahanan Jerman dalam reformasi pengadaan. Sedangkan Kohler memiliki latar belakang penelitian pembelajaran mesin. Produk awal mereka adalah perangkat lunak. Helsing membangun sistem AI yang dapat menggabungkan data sensor medan perang menjadi satu gambaran untuk para komandan, lalu mengidentifikasi ancaman dan merekomendasikan respons lebih cepat daripada operator manusia yang bekerja sendiri. Fokus awalnya adalah pada peperangan elektronik dan kesadaran situasi, dengan perusahaan menjual perangkat lunaknya untuk diintegrasikan ke dalam pesawat, kapal, dan sistem darat yang sudah ada. Pendanaan di balik perusahaan ini memang tidak biasa sejak awal. Perusahaan investasi pendiri Spotify Daniel Ek, yaitu Prima Materia, memimpin pendanaan sebesar $100 juta pada tahun 2021. Sebuah taruhan awal yang menarik perhatian karena Ek lebih dikenal di bidang streaming musik daripada teknologi militer. Ek membela investasinya secara terbuka dengan berargumen bahwa negara-negara demokrasi Eropa membutuhkan teknologi pertahanan yang kredibel milik mereka sendiri. Pada Juni 2025, Prima Materia memimpin putaran pendanaan lain sekitar 600 juta euro yang menilai Helsing sekitar 12 miliar euro. Itu membuat Helsing menjadi salah satu perusahaan pertahanan swasta paling bernilai di Eropa dan memberikannya cadangan kas untuk mencoba proyek perangkat keras yang biasanya memerlukan dukungan negara. Ukraina mendorong perusahaan tersebut ke arah sistem fisik. Helsing mulai memasok perangkat lunak AI kepada pasukan Ukraina pada tahun 2022, lalu beralih ke pembuatan drone serang HX-HX2 miliknya sendiri, sebuah amunisi jelajah bersayap tetap kecil yang dipandu oleh AI bawaan. Perusahaan berkomitmen untuk mengirimkan ribuan unit HX-HX2 ke Ukraina dan menggunakan umpan balik selama masa perang untuk menyempurnakan rekayasa perangkat kerasnya. Pada tahun 2024, Helsing menguji agen AI Centaur miliknya di dalam pesawat tempur Saab Gripen E di atas Laut Baltik. Seorang pilot uji keselamatan manusia duduk di kokpit sementara AI menerbangkan pesawat melalui simulasi pertempuran udara melawan jet lain. Uji coba ini penting karena membuktikan bahwa Helsing dapat menempatkan perangkat lunaknya untuk mengendalikan langsung jet cepat, bukan hanya memberikan saran kepada operator manusia. Langkah penentu terjadi pada Juni 2025 ketika Helsing mengakuisisi Grob Aircraft secara penuh. Grob adalah produsen pesawat asal Bavaria yang berbasis di tempat di Jerman yang namanya sulit diucapkan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih banyak penulis sudah menuliskannya 2 kali. Paling dikenal lewat pesawat latih G120TP yang telah dikirimkan ke Angkatan Udara di 14 negara. Pembelian tersebut memberikan Helsing fasilitas manufaktur komposit bersertifikat, sebuah lapangan terbang dan tenaga kerja insinyur dirgantara yang telah membangun dan menerbangkan pesawat sungguhan. Dalam beberapa minggu setelah akuisisi, para insinyur Helsing dan Grob mulai mengerjakan CA-CA1 di dalam apa yang digambarkan perusahaan sebagai desa kontainer yang didirikan di lokasi Grob. Tim insinyur perangkat lunak, ahli aerodinamika, dan spesialis komposit bekerja di kantor-kantor kontainer pengiriman yang diatur mengelilingi area perakitan. Prototip desain skala penuh dari CA-CA1 selesai dalam waktu kurang dari 14 minggu sejak dimulainya program. Pada tanggal 25 September 2025, Helsing memperkenalkan prototip tersebut di lapangan terbang Grob. Menteri Presiden Bavaria Markus Söder hadir secara langsung bersama tokoh-tokoh senior dari kalangan pertahanan Jerman dan para investor Helsing. Penutupnya dibuka, memperlihatkan badan pesawat abu-abu ramping dengan ruang senjata internal dan moncong berdesain siluman. Sebuah perusahaan perangkat lunak yang baru berusia 4 tahun baru saja secara terbuka masuk ke bisnis pesawat tempur. Cukup luar biasa, bukan? CA-CA1 Eropa adalah pesawat otonom berukuran sedang di kelas 3 hingga 5 ton. Lebih kecil dari pesawat tempur berawak, tetapi jauh lebih besar daripada drone serang Helsing HX-HX2. Helsing menggambarkannya sebagai UCAV subsonik tinggi dengan ruang senjata internal yang dirancang untuk misi pesawat tunggal, operasi kawanan, dan kerjasama antara pesawat berawak dan tak berawak bersama pesawat seperti Eurofighter.
Mock-up di Bavaria memiliki bentuk luar yang bersih, konsisten dengan pembawaan sensor atau senjata secara internal. Helsing belum mengungkapkan secara publik pemasok mesin, jangkauan, payload, biaya per unit, atau jenis senjata spesifik yang digunakan. Dan itu penting karena detail-detail tersebut menentukan apakah CA-CA1 hanyalah demonstrator yang tampak mengesankan atau benar-benar pesawat tempur praktis yang bisa dibeli, dipersenjatai, dan dioperasikan secara massal oleh Angkatan Udara Eropa. Senjata dan sensor dibawa di dalam ruang payload internal, bukan pada hardpoint eksternal. Menggantungkan rudal di bawah sayap akan menciptakan pantulan radar yang kuat dan merusak desain bentuk yang sudah dikerjakan pada bagian lain dari badan pesawat. Membawa senjata secara internal menjaga permukaan luar tetap bersih, yang berarti untuk pesawat yang diharapkan terbang ke wilayah udara yang diperebutkan, di mana radar modern mencari pantulan seperti itu, hal ini membantu pesawat tetap sulit terdeteksi. Tenaga penggerak berasal dari satu mesin turbofan. Helsing belum menyebutkan pemasoknya. Kecepatan maksimum digambarkan sebagai subsonik tinggi. Artinya, CA-CA1 akan melaju di bawah Mach 1, bukan menembus kecepatan supersonik. Pesawat ini menggunakan roda pendaratan tricycle konvensional dan beroperasi dari landasan pacu standar, sehingga tetap kompatibel dengan pangkalan udara NATO yang ada tanpa memerlukan katapel atau perangkat lepas landas vertikal. Perkiraan jarak tempuhnya sekitar 1.000 km, cukup untuk menjalankan misi serangan jauh dari pangkalan yang berada jauh di belakang garis depan. Kapasitas muatan sekitar 500 kg senjata atau sensor. Helsing belum mengungkapkan jenis amunisi spesifik yang akan dibawa, meskipun ruang internalnya dirancang untuk senjata presisi udara ke darat standar dan rudal udara ke udara berukuran kecil. Misi yang diiklankan oleh Helsing cukup luas. CA-CA1 dirancang untuk menjalankan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian dengan membawa paket sensor sebagai pengganti senjata. Pesawat ini dapat melakukan tugas peperangan elektronik, mengacaukan radar musuh, atau bertindak sebagai umpan untuk menarik tembakan rudal menjauh dari pesawat berawak. Pesawat ini juga ditawarkan untuk dukungan udara dekat dan serangan presisi jarak jauh terhadap target tetap. Dalam peran sebagai loyal wingman, pesawat ini akan terbang bersama Eurofighter atau F-35 dengan pilot manusia di jet berawak yang mengarahkan formasi. 3 mode operasi dijelaskan. Pesawat ini dapat menjalankan misi secara mandiri menggunakan AI di dalam pesawat untuk bernavigasi dan bertempur. Pesawat ini dapat beroperasi sebagai bagian dari kawanan yang terhubung dalam jaringan, berkoordinasi dengan CA-CA1 lain atau drone yang lebih kecil dalam satu profil misi bersama. Pesawat ini juga dapat terbang dalam tim gabungan antara berawak dan tanpa awak, mengambil arahan langsung dari pesawat tempur berawak melalui tautan data yang aman. Filosofi desain di balik spesifikasi tersebut bersifat praktis. Helsing menargetkan biaya per unit yang jauh di bawah pesawat tempur berawak, rangka pesawat yang cukup dapat dikorbankan untuk dikirim ke zona ancaman tinggi, dan model produksi yang dapat ditingkatkan hingga ratusan unit. KK-1 dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pesawat berawak seperti F-35 dengan menjadi gelombang pertama berisiko tinggi yang masuk ke sistem pertahanan udara terintegrasi, sementara pilot manusia tetap berada di belakang. Pesawat ini tidak diposisikan sebagai pengganti pesawat tempur berawak di setiap peran. Perangkat keras yang dipamerkan pada peluncuran bulan September itu hanyalah sebuah tiruan, rangka pesawat kosong tanpa mesin terpasang, tanpa avionik yang dipasang. Taruhan Helsing adalah bahwa badan pesawat tidak sepenting apa yang ada di dalamnya. Pesawat hanyalah platformnya, yang menentukan justru perangkat lunak yang menerbangkannya. Disitulah perusahaan percaya keunggulan utamanya berada. Kecerdasan di dalam CA-CA1 disebut Centaur. Ini adalah pilot tempur AI milik Helsing yang dilatih melalui pembelajaran penguatan dan perusahaan menggambarkannya sebagai inti dari seluruh program. Rangka pesawat yang ditunjukkan pada bulan September itulah sarana untuk mewujudkan kemampuan Centaur setelah sistem itu dihubungkan ke pesawat tempur sungguhan. Pembelajaran penguatan berarti sistem belajar dengan melakukan, bukan dengan diprogram menggunakan aturan-aturan yang eksplisit. Centaur dijalankan melalui jutaan skenario simulasi pertempuran udara di dalam lingkungan penerbangan dengan tingkat ketelitian tinggi. Dalam setiap skenario, Centaur mencoba berbagai taktik, menerima umpan balik apakah hasilnya baik atau buruk, dan menyesuaikan pengambilan keputusannya sesuai dengan itu. Setelah cukup banyak penulangan, AI mengembangkan perilaku yang secara konsisten menghasilkan hasil yang menguntungkan melawan lawan simulasi. Uji coba nyata yang paling penting dari pendekatan ini terjadi pada tahun 2025 ketika Helsing mengintegrasikan Centaur ke dalam Sub Gripen E. Pesawat tempur itu terbang di atas Laut Baltik dengan seorang pilot keselamatan manusia di kokpit, sementara Centaur mengendalikan pesawat melalui simulasi pertempuran udara melawan jet lain. AI menangani manuver dan pengambilan keputusan taktis selama pertempuran tersebut. Helsing telah menyatakan bahwa Centaur tampil setara atau bahkan lebih baik dari manusia dalam beberapa tugas pertempuran simulasi tersebut. Namun, klaim tersebut hanya berlaku untuk uji coba terkontrol dan pertempuran yang sudah diskenariokan, bukan untuk pertempuran terbuka.
Pesawat lawan sudah diketahui sebelumnya di wilayah udara yang juga sudah dikenal, dan skenario-skenario tersebut dirancang untuk menghasilkan hasil yang dapat diukur. Hasilnya cukup untuk menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut dapat menerbangkan jet cepat dalam geometri pertempuran udara. Ini belum menjadi bukti tentang bagaimana Centaur akan benar-benar bertindak melawan musuh yang tidak dikenal dengan taktik yang juga tidak dikenal. Dua model AI lainnya berada bersama Centaur dalam konsep CA1. Sira menangani peperangan elektronik, mendeteksi dan mengklasifikasikan emisi radar musuh, lalu memutuskan bagaimana mengacaukan atau menghindarinya secara waktu nyata. Symphony mengordinasikan beberapa platform dalam satu misi, memungkinkan beberapa CA-1 dan sistem Helsing lainnya untuk berbagi gambaran bersama dan membagi tugas di antara mereka tanpa harus ada manusia yang menetapkan setiap tindakan satu persatu. Arsitektur otonomi di sini dibangun sepenuhnya berdasarkan pemrosesan di pesawat itu sendiri. KK-1 membawa perangkat keras komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan Centaur, Sira, dan Symphony secara lokal, sehingga pesawat dapat terus menjalankan misinya meskipun tautan datanya ke pengendali terputus atau terganggu. Tautan komando dan kontrol yang aman memungkinkan operator manusia untuk merencanakan misi, memantau apa yang dilakukan pesawat, dan memberikan perintah tingkat tinggi seperti mengganti target atau membatalkan serangan. Manusia menetapkan batasannya, lalu AI akan terbang di dalam batasan tersebut. Namun, desain ini langsung menghadapi masalah kebijakan yang serius. Kementerian Pertahanan Eropa dan Parlemen Eropa telah sangat jelas bahwa keputusan penggunaan kekuatan mematikan harus melibatkan kendali manusia yang bermakna. Cukup masuk akal. Sebuah pesawat yang dirancang untuk beroperasi tanpa komunikasi terus-menerus, membawa senjata, dan mampu mengidentifikasi target secara mandiri, berada di batas apa yang diizinkan oleh aturan saat ini. Tanggapan Helsing adalah bahwa manusia yang memberikan otorisasi misi dan aturan pelibatan, sementara AI menjalankan tugasnya dalam batasan tersebut. Uji coba Gripen menunjukkan di mana batas itu berada saat ini. Seorang pilot manusia ditempatkan di pesawat yang sama yang diterbangkan oleh Centaur, siap mengambil kendali jika perangkat lunak melakukan kesalahan. Belum ada angkatan udara Eropa yang setuju untuk mengoperasikan jet bersenjata yang dikendalikan AI tanpa lapisan pengaman seperti itu. Pertanyaan yang lebih sulit adalah masalah industri. Satu demonstrator CA-1 itu hanya proyek penelitian. Armada yang benar-benar berarti dalam perang membutuhkan ratusan pesawat yang keluar dari pabrik. Dan itu semua membawa kita pada pabrik sebagai bagian dari senjata. Sekarang, logika militer dari CA-1 hanya masuk akal jika Helsing bisa membangunnya dalam jumlah sangat besar. Satu pesawat yang dikirim ke pertahanan udara terintegrasi mungkin tidak akan kembali, dan hasil itu hanya bisa diterima oleh perusahaan jika pesawatnya cukup murah untuk dikorbankan. Konsep ini bergantung pada produksi drone tempur dengan kecepatan yang lebih mirip pabrik kendaraan daripada jalur produksi pesawat tempur tradisional. Helsing telah menyatakan secara terbuka bahwa CA-1 seharusnya hanya memerlukan sebagian kecil dari biaya pesawat tempur berawak. Perusahaan menolak untuk memberikan harga per unit dengan alasan program masih pada tahap awal dan belum ada mesin serta persenjataan yang final. Sebuah Eurofighter Typhoon harganya jauh di atas 100 juta euro per pesawat jika dukungan sudah termasuk. Jadi bahkan jika kita mengartikan sebagian kecil secara murah hati, masih ada ruang yang cukup besar untuk berapa harga yang mungkin akan dipatok Helsing untuk ini. Namun, produk dengan ukuran lebih kecil dari lini produk perusahaan menunjukkan bagaimana mereka memandang proses manufaktur. Helsing telah mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai model pabrik tangguh yang dirancang untuk memproduksi hingga 1.000 drone kecil per bulan jika ada permintaan di masa perang. Drone serang HX-2 adalah produk utama dalam kategori ini dan Helsing berkomitmen untuk mengirimkan ribuan unit ke Ukraina berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2024 dan 2025. Angka-angka tersebut berlaku untuk amunisi berkeliaran satu arah yang beratnya hanya beberapa kilogram. KK-1 adalah pesawat tempur seberat 4 ton dengan ruang senjata internal, mesin turbofan, dan struktur dirgantara bersertifikat. Helsing belum mengklaim bahwa mereka dapat membangun CA-1 pada tingkat produksi HX-2. Produksi drone yang lebih kecil dimaksudkan untuk menunjukkan pendekatan manufaktur, bukan kapasitas produksi sebenarnya untuk pesawat yang lebih besar. Jejak industri yang direncanakan sangat besar, Helsing telah mengumumkan kampus baru di daerah Halberstadt, sedikit di utara Munich, di sebuah lokasi yang digambarkan perusahaan berukuran kurang lebih sebesar 35 lapangan sepak bola. Kampus ini dirancang untuk menampung pekerjaan rekayasa, pengembangan perangkat lunak, dan perakitan akhir untuk kedua lini drone dan program CA-1. Fasilitas Bavaria terpisah, yang lokasinya belum diumumkan secara publik oleh Helsing, sudah memproduksi unit HX-2 dalam skala besar. Pasokan otomotif Jerman menjadi bagian dari perencanaan industri perusahaan. Eksekutif Helsing telah menggambarkan industri suku cadang mobil di negara tersebut sebagai cadangan strategis yang dapat diarahkan untuk produksi drone jika permintaan meningkat.
Bagian komposit, pengerjaan logam presisi, dan subrakitan elektronik sudah diproduksi oleh pemasok otomotif tingkat 1 dan tingkat 2. Banyak di antaranya menghadapi permintaan yang lemah seiring menyusutnya industri mobil Jerman. Aspek rantai pasokan Eropa ditegaskan dengan jelas dalam komunikasi Helsing. Perusahaan ingin perangkat lunak komponen dan perakitan akhir berada di dalam yurisdiksi Eropa, mengurangi paparan terhadap kontrol ekspor AS di bawah ITAR, dan menghindari jenis guncangan pasokan yang menimpa program pertahanan Eropa selama tahun-tahun awal perang di Ukraina. Sebuah CA-CA1 yang sebagian besar dibangun dari komponen Eropa dapat diekspor, ditingkatkan, dan dioperasikan tanpa persetujuan Amerika. Dan logika produksi itulah yang membuat CA-CA1 menjadi opsi militer yang nyata, bukan sekedar demonstrator teknologi. Pabriknya adalah bagian dari senjatanya. Peluncuran pada bulan September di tempat Jerman yang sulit diucapkan itu diadakan sebagai acara politik sekaligus acara teknis. Menteri Presiden Bavaria, Söder, berjalan di sepanjang prototip bersama para eksekutif Helsing di depan kamera, memperlakukan CA-CA1 sebagai bukti bahwa Bavaria bisa memimpin dalam teknologi pertahanan Eropa. Pesan publik Söder mengaitkan beberapa tema sekaligus. Dia menggambarkan CA-CA1 sebagai bukti bahwa industri Jerman dapat menghadirkan pesawat tempur otonom tanpa harus menunggu siklus pengadaan Berlin yang lambat. Dia mengaitkan drone dan AI dengan kedaulatan, dengan berargumen bahwa Bavaria seharusnya menjadi basis bagi jawaban Eropa terhadap teknologi pertahanan Amerika dan Tiongkok. Söder menggambarkan keberhasilan Helsing sebagai kemenangan di tingkat negara bagian yang seharusnya didukung oleh pemerintah federal, bukan diperlambat. Söder juga mengemukakan gagasan tentang Undang-Undang Pertahanan Bavaria khusus. Usulan tersebut akan memberikan perusahaan pertahanan izin yang lebih cepat, penanganan birokrasi yang lebih ringan, dan akses yang lebih mudah untuk kerjasama riset dengan universitas-universitas di Bavaria. Pemerintah negara bagian belum menerbitkan rancangan undang-undang, meskipun kantor Söder telah mengonfirmasi bahwa konsep tersebut sedang dipelajari. Belum ada pelanggan militer yang secara terbuka menandatangani kontrak untuk CA-CA1. Sejak peluncuran pada bulan September dan beberapa bulan setelahnya, Helsing belum mengumumkan kontrak awal dengan angkatan udara manapun. Pesawat ini ada sebagai program yang didanai secara pribadi dengan modal dari investor Helsing, bukan melalui kontrak pengembangan pemerintah. Angkatan Udara Kerajaan Inggris adalah pelanggan awal yang paling sering dibicarakan. Helsing memiliki kehadiran yang signifikan di Inggris dengan kantor di London dan pekerjaan yang sedang berlangsung dengan Kementerian Pertahanan Inggris pada sistem EA. Drop telah memasok pesawat latih ke RAF selama beberapa dekade, sehingga Helsing sudah memiliki hubungan sertifikasi dengan otoritas penerbangan militer Inggris. Pejabat Inggris telah berbicara secara terbuka tentang keinginan mereka untuk memiliki pesawat tempur tanpa awak yang dapat dipasangkan dengan Typhoon dan pesawat tempur Tempest di masa depan. Luftwaffe Jerman adalah pelanggan yang masuk akal di atas kertas. Jerman menjalankan Helsing. Rangka pesawat dibangun di Bavaria, lalu Luftwaffe mengoperasikan Eurofighter yang memang didukung oleh CA-CA1. Komplikasinya adalah program Future Combat Air System yang dijalankan Jerman bersama Prancis dan Spanyol. FCAS mencakup drone remote carrier sendiri yang dibuat oleh Airbus dan Dassault, dan dukungan Jerman terhadap drone nasional yang bersaing dapat memperkeruh kerjasama trilateral pada saat yang sensitif. Tumpang tindih program Eropa sangat signifikan di sini. Remote Carrier FCAS, konsep wingman Airbus yang ditampilkan di ILA Berlin tahun 2024, dan pesawat tempur GCAP yang sedang dibangun oleh Inggris, Italia, dan Jepang, semuanya diperkirakan akan mencakup pesawat tanpa awak yang bekerja sama. CA-1 bisa menjadi opsi jangka pendek yang hadir beberapa tahun sebelum program-program tersebut menghasilkan perangkat keras. Ini juga bisa disingkirkan oleh pemerintah yang ingin melindungi kontraktor utama mereka yang sudah ada. Interoperabilitas adalah ujian praktisnya. Helsing menyatakan bahwa CA-CA1 akan bekerja sama dengan Eurofighter dan F-35. Menghubungkan pesawat otonom ke dalam tautan data aman NATO dan ke dalam tautan data canggih multifungsi F-35 memerlukan kerjasama Lockheed Martin dan persetujuan pemerintah Airiskat. Keduanya belum diberikan secara terbuka. Sebuah perusahaan rintisan yang didanai secara pribadi sedang berusaha bergerak lebih cepat daripada Airbus, Dassault, dan BAE Systems. Helsing membutuhkan kontrak, izin keamanan, dan perlindungan politik yang hanya bisa diberikan oleh pemerintah. 2 tahun berikutnya dari program CA-CA1 dijadwalkan berdasarkan pencapaian perangkat keras, bukan berdasarkan preseden media. Helsing telah merencanakan pengujian darat subsistem hingga tahun 2026, termasuk integrasi avionik, uji mesin, dan uji gulir di lapangan udara Grob. Penerbangan perdana yang ditargetkan, seperti yang sudah kami sampaikan, adalah tahun 2027. Kesiapan produksi atau operasi awal pada tahun 2029, dengan kemampuan misi penuh diperkirakan akan tercapai sekitar tahun 2030 atau 2031. Analis independen menyikapi jadwal tersebut dengan tingkat kehati-hatian tertentu.
Douglas Berry dari Institut Internasional untuk Studi Strategis menggambarkan langkah dari latar belakang pesawat latih ringan Grob ke pesawat tempur kolaboratif penuh sebagai, kutip, lompatan besar. Grob telah membangun pesawat latih bermesin piston dan turboprop selama beberapa dekade, dan CA-CA-1 adalah pesawat tempur berbentuk siluman yang menggunakan mesin turbofan. Kesenjangan rekayasa antara kedua produk tersebut cukup besar, dan Helsing berusaha untuk menutupinya dalam jangka waktu 4 tahun. Beberapa fakta inti di sini masih belum terselesaikan. Tidak ada angkatan udara yang secara terbuka menandatangani kontrak untuk CA-CA-1. Helsing belum mengungkapkan harga per unitnya. Pemasok mesin turbofan juga belum disebutkan. Jenis amunisi spesifik yang akan dibawa pesawat juga belum diumumkan. Dan belum ada prototipe yang bisa terbang. Helsing sudah pernah mendapat sinyal peringatan dalam hal ini. Pada Januari 2026, laporan berdasarkan catatan Bloomberg menyebutkan bahwa Ukraina menangguhkan pemesanan tambahan HX-HX2 setelah pengujian menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan, performa peluncuran, dan apakah beberapa fitur AI yang diiklankan sudah cukup matang untuk digunakan di garis depan. Helsing membantah beberapa bagian dari laporan tersebut, dan HX-HX2 bukanlah CA-CA-1. Itu adalah drone serang kecil, bukan pesawat tempur seberat 4 ton. Namun, pelajarannya tetap penting. Dalam masa perang, para pengguna tidak menilai sistem otonom berdasarkan investasi yang telah dikeluarkan. Mereka menilainya berdasarkan apakah sistem itu dapat diluncurkan, bertahan, menemukan target, dan berfungsi ketika musuh mengacaukan hampir semua hal. Ketidakpastian ke depan terletak pada perangkat lunak sama besarnya dengan kerangka pesawat. Keandalan AI dalam pertempuran yang kacau melawan musuh yang tidak dikenal belum pernah dibuktikan. Prosedur untuk otorisasi manusia terhadap serangan mematikan belum pernah dipublikasikan oleh calon pelanggan manapun. Bagaimana kinerja CA-CA-1 melawan perang elektronik dan pertahanan anti-drone modern Rusia atau Tiongkok itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Aturan pelibatan untuk pesawat bersenjata otonom di dalam wilayah udara NATO juga belum ditulis. Namun, konsekuensinya berlaku dua arah. Jika Helsing berhasil menghadirkan CA-CA-1 yang bisa terbang pada tahun 2027 dan masuk dinas operasional pada tahun 2029, perusahaan itu akan membuktikan bahwa modal swasta dan perangkat lunak AI dapat menghasilkan pesawat tempur dalam waktu yang belum pernah dicapai oleh perusahaan pertahanan utama Eropa selama puluhan tahun. Jika program ini mengalami keterlambatan parah atau pesawatnya tidak memenuhi harapan, pemerintah Eropa kemungkinan besar akan kembali ke Airbus, Dassault, dan BAE Systems untuk program nasional yang lebih lambat atau membeli pesawat tempur kolaboratif buatan Amerika dengan pembatasan ekspor yang menyertainya. Model tiruan itu sudah menjalankan tugasnya. Kamera mengambil beberapa foto, para menteri berdiri di sampingnya, dan para investor melihat apa yang telah dibeli dengan uang mereka. Namun, ketika sebuah mesin dipasang ke rangka pesawat yang sebenarnya dan tidak ada lagi pilot manusia yang duduk di kokpit, nah, saat itulah kita akan mengetahui seberapa bagus sebenarnya benda ini. Helsing punya waktu hingga tahun 2029 untuk mengubah prototipe abu-abu ramping ini menjadi pesawat yang akan dipercaya oleh Angkatan Udara Eropa untuk membawa senjata, menjalankan misi, dan beroperasi di wilayah udara negara-negara sekutu. Terima kasih telah menonton.